Terima kasih pemirsa, masih di dialog khusus edisi hari ini, yang mana kita berbincang-bincang mengenai TK atau taman kanak-kanak ya Bu ya. Itu banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana sih mengenai taman kanak-kanak, seberapa pentingnya. Maka dari itu kita tanyakan langsung kepada Bunda Soma. Mungkin bisa dijelaskan seberapa urgensinya sih Bu untuk TK ini di tengah-tengah masyarakat. TK itu memang sangat penting ya, pendidikan anak usia dini ini untuk menyiapkan, jadi mempersiapkan anak-anak masuk ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Tentunya persiapan di sini macam-macam, mulai dari emosionalnya anak-anak, kemudian ada numerasinya, jadi ada calistung yang disiapkan, yang sekarang mungkin tidak kalau di TK dikemas dalam kemasan belajar yang menyenangkan, Mbak, seperti itu. Jadi urgensi seberapa pentingnya itu TK sangat penting ya Bu, iya. untuk sebagai jembatan setelah itu melanjutkan di sekolah dasar. Betul. Nah, untuk perkembangan sendiri Bu, di saat ini kan banyak anak-anak untuk ketergantungan HP atau bagaimana, apakah di sekolah TK ini dapat mengurangi tersebut Bu? Ya, pastinya ketika anak datang ke sekolah ya Mbak, itu pasti ada jam-jam di mana dia sama sekali tidak pegang HP ya, jadi itu pasti mengurangi sekali Mbak. Dan tentunya di sekolah ada edukasi yang disampaikan oleh gurunya, karena berdasarkan penelitian ya Mbak, itu anak-anak itu akan lebih mudah sekali melaksanakan apa yang diucapkan gurunya daripada mamahnya. Nah itu berdasarkan penelitian kami seperti itu. Ketika nanti dibilangin main HP ada aturannya, nah itu aturannya bagaimana, nanti ikutin aturan mama, itu lebih nyantol di anak atau lebih bisa dilaksanakan anak, seperti itu Mbak. Oke, jadi guru di sekolah ini juga sebagai ibu, juga sebagai teman, dan juga sahabat ya Bunda Soma. Betul sekali. Nah, tadi kan sudah mengenai perkembangan anak Bunda. Untuk perkembangan anak sendiri, apakah ada pelaporan untuk orang tua di rumah untuk mengetahui seberapa jauh sih anaknya untuk disekolahkan di TK Pelangi Nusantara ini perkembangannya? Mungkin bisa dijelaskan? Ada Mbak, jadi pada saat pembelajaran setiap hari kita ada yang namanya buku media komunikasi. Ini media komunikasi awal antara orang tua dengan guru. Di sekolah orang tua, guru memberikan apa saja sih yang dilakukan anak itu tercatat di buku itu. Kemudian di rumah juga seperti itu. Kita monitor juga anak-anak, apakah dia bangun pagi, apakah dia mau belajar, itu akan dicatat oleh orang tuanya. Kemudian jika ada sesuatu yang perlu disampaikan pada gurunya, maka mamahnya akan nyatet di situ, begitu. Jadi itu media komunikasi. Kemudian parenting rutin kita laksanakan Mbak. Jadi memang saat ini alhamdulillah ya di Pelangi Nusantara itu banyak orang tua yang lebih prosentasenya lebih besar pada mama muda Mbak. Nah di situ lebih memudahkan kami untuk parenting, bagaimana mendidik anak usia dini itu lebih mengena begitu, karena memang basic pendidikan juga bagus begitu. Jadi karena orang tuanya masih muda-muda, jadi untuk diterapkan beberapa yang ada di TK Pelangi Nusantara lebih memudahkan. Nah, betul. Terus ini Mbak, di akhir semester pasti kami ada laporan. Nah di sini laporan perkembangan anak atau rapotnya kita sampaikan pada orang tua. Di situ kami beri kesempatan juga orang tua untuk berkonsultasi dengan guru kelasnya. Jadi apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk ke depan, misalnya nanti tips-tipsnya itu bersama guru kelas, seperti itu. Oh, jadi juga ada evaluasi di akhir ngoten gitu. Iya. Nah, Ibu, untuk beberapa tahun kebelakang kemarin kan kita sempat terkena COVID-19 dan itu menghambat pembelajaran. Apakah ada perbedaan Ibu mengenai sekolah daring dan juga luring ini? Ya jelas berbeda sekali Mbak Ulfa. Jadi kalau di PAUD itu memang figur seorang guru itu yang utama Mbak. Jadi ketika di rumah kemarin ketika BDR kita ya, di awal BDR itu hal yang paling berat buat kami. Jadi semua target pembelajaran ataupun ini stop, jadi tidak bisa dilaksanakan. Meskipun kami kemarin tidak berhenti di situ ya, tidak tinggal diam begitu. Guru-guru kami mencari inovasi-inovasi supaya anak-anak tetap belajar. Bahkan kami kemarin sempat kita home visit satu-satu Mbak, ke rumahnya satu-satu Ibu. Bunda-bunda Pelangi itu keliling ke rumah anak-anak satu persatu waktu itu, karena memang PPKM itu kita tidak boleh kemana-mana.
Terus kemudian ketika waktu itu sudah mendekati agak aman, kita melakukan kelompok kecil, Mbak. 1, 2, 3 anak di sekitar rumah kita kumpulkan, bundanya, gurunya datang ke situ untuk pembelajaran. Terus ketika sudah agak lebih aman lagi, kita lebih besar lagi sekitar 10 anak. Nah, itu. Jadi sudah lintas waktu itu apa saja yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan ini supaya loss learningnya ini tidak terlalu banyak begitu harapannya. Itu berbagai macam kegiatan seperti itu, Mbak. Jadi step by step ketika sudah semakin aman lagi diizinkan lebih aman, kita lebih besarkan lagi. Sampai kemudian saat ini alhamdulillah kami bersyukur sudah diizinkan di sekolah dengan maksimal seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan sudah mulai lancar. Lancar, alhamdulillah lancar. Nah, pemirsa di rumah, sekarang kita beralih ke prestasi. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai keunggulan dan juga aktivitas apa aja yang ada di TK Pelangi Nusantara ini, mungkin dari Bapak Nanang bisa menjelaskan selama ini nih Pak, selama 5 tahun, refleksi 5 tahun, apa saja prestasi yang telah diraih dari TK Pelangi Nusantara. Monggo Bapak. Iya, jadi prestasi ini mungkin secara umum ya, anak-anak alumni dari TK Pelangi Nusantara memang harapan dari para orang tua murid itu kan bisa menyekolahkan di jenjang pendidikan dasar ke sekolah favorit lah. Itu rata-rata punya harapan seperti itu. Lah itu mungkin salah satu yang kami anggap sebagai prestasi Mbak Ulfa. Jadi alhamdulillah mungkin ada yang sekolah favorit di sekitar kita gitu, banyak yang sudah bisa masuk ke sana. Selain itu prestasi-prestasi yang ada di Pelangi Nusantara juga di tahun 2019 ya, 20 ya, TK Pelangi Nusantara menjadi salah satu pilot project PAUD bermuatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, Matematik. Jadi luar biasa sekali pemirsa di rumah bahwa TK Pelangi Nusantara ini selain memberikan pendidikan yang terbaik juga memiliki segudang prestasi yang bisa membawa anak perubahan untuk lebih baik lagi. Nah, yang untuk terakhir nih Pak, untuk pertanyaannya, program kerja yang ada di Pelangi Nusantara mungkin bisa dijelaskan singkat ke pemirsa di rumah? Iya, jadi Yayasan Pelangi Nusantara untuk kemajuan TK Pelangi Nusantara itu punya program kerja 9 tahun Mbak Ulfa. Itu yang kita bagi menjadi tiga tahap, yaitu 3 tahun pertama itu adalah penguatan eksistensi lembaga. Indikator keberhasilannya adalah bahwa TK Pelangi Nusantara sudah mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan, sudah terakreditasi A, itu Mbak Ulfa, itu di 3 tahun pertama. Jadi keberadaan atau eksistensi TK Pelangi Nusantara itu dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, 3 tahun kedua ya, jadi mulai tahun ke-4 sampai tahun ke-6, ini program kerja kami adalah penguatan kualitas layanan. Jadi mulai dari upgrade gurunya, mulai peningkatan infrastrukturnya, itu kami laksanakan di 3 tahun kedua. Yang ketiga, setelah di 3 tahun pertama dan kedua ini tercapai, di 3 tahun ketiga kami punya program bahwa TK Pelangi Nusantara nanti sudah bisa berkompetisi di tingkat regional atau di tingkat provinsi Mbak Ulfa. Baik, Masya Allah, jadi setiap tahunnya itu selalu ada progres ya Pak ya Bunda ya? Iya. Jadi itulah pemirsa dialog khusus hari ini mengenai tema refleksi 5 tahun berdirinya TK Pelangi Nusantara dalam membantu mendukung pendidikan jenjang taman kanak-kanak yang ada di Kediri. Mungkin sebelum kita tutup dialog khusus hari ini ada closing statement dari Bunda Soma mungkin terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah. Oke, baik, kepada guru-guru di seluruh Indonesia saya mengajak mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan Indonesia. Air beriak, perahu laju. Guru bergerak, Indonesia maju. Luar biasa sekali. Nah, untuk Pak Nanang, mungkin Pak Nanang bisa memberikan statement, closing statement yang sangat luar biasa sekali seperti Bunda Soma untuk pemirsa di rumah. Iya, Mbak Ulfa. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi. Kami bukanlah yang terbaik, kami hanyalah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan. Yang kami lakukan saat ini adalah menggugah kesadaran sesama anak bangsa bahwa suksesnya pendidikan di Indonesia membutuhkan kontribusi kita semua. Baik, luar biasa sekali TK Pelangi Nusantara ini menjadi salah satu TK yang ada di Kediri yang meningkatkan pendidikan yang ada di Kediri ya Ibu. Nah, pemirsa di rumah, sekian dialog khusus hari ini. Sampai jumpa di dialog khusus edisi lainnya. Saya Ulfa Fitria pamit undur diri, sampai jumpa.